Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Raden Madles dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talkshow inspiratif. Ini dia Bincang Sehati. Ya pemirsa, ada banyak sekali penyakit di dunia ini yang sangat mengerikan pastinya ya. Nah, salah satu di antaranya adalah hepatitis. Nah, kalau kita berbicara tentang hepatitis, ini ada berbagai jenis ya, ada beberapa jenis dari hepatitis ini sendiri. Nah, hari ini kita akan membahas seputar hepatitis A dan B. Sebenarnya apa penyebabnya, bagaimana cara mengatasinya, apakah bisa sembuh atau tidak. Makanya hari ini kita akan mengupas tuntas seputar hepatitis A dan juga hepatitis B. Nah, ngomongin tentang hepatitis, kita akan membahas terlebih dahulu mitos atau fakta seputar hepatitis. Mau nggak mau ya, bukan mau nggak mau. Secara tidak langsung kita dalam keseharian pasti sering banget gitu mendengar istilah penyakit hepatitis. Meskipun mungkin banyak dari kita yang agak susah ya ngebedain antara hepatitis A, B, apa sih sebenarnya penyebabnya, bagaimana cara mengatasinya, mungkin gejalanya juga dan lain sebagainya. Nah, makanya kita akan membahas terlebih dahulu beberapa mitos fakta yang sebenarnya udah terlanjur ya jadi template di masyarakat kita dan kita akan coba luruskan hari ini. Kita lihat yang pertama ya. Mitos yang pertama adalah hepatitis adalah penyakit genetik dari orang tua ke anak ini. Ada banyak sekali penyakit yang bersifat herediter nurun dari orang tua ke anaknya seperti itu ya. Jadi beberapa penyakit yang mungkin selama ini kita kenal adalah kalau bapaknya diabetes, anaknya punya kemungkinan besar akan mengalami diabetes gitu ya. Orang tuanya asma, anaknya juga asma karena sifat atopinya nurun meskipun jenis alerginya mungkin berbeda. Itu beberapa penyakit yang mungkin kita paham bahwa ini akan ada potensi. Tidak harus selalu sih, tapi ada bakatnya seperti itu. Nah, kalau kita berbicara tentang hepatitis gitu ya, ini adalah salah satu penyakit yang juga banyak di masyarakat kita kayak udah pasti nih ya, kalau orang tuanya ada riwayat hepatitis, otomatis anaknya juga pasti akan mengalami hepatitis, either itu hepatitis A ataupun hepatitis B, karena mungkin banyak masyarakat kita juga belum paham tentang hal tersebut seperti itu ya. Nah, apakah benar demikian bahwa ketika ada orang tua ya ring pertamanya lah ya gitu ya, kemudian ada riwayat hepatitis, ketika punya anak pasti ada bibit hepatitis dan pasti akan mengalami hepatitis. Nanti akan kita bahas ya. Oke, kita lanjut yang kedua pemirsa ya. Semua jenis hepatitis bisa dicegah dengan vaksin. Nah, tingkat kesadaran orang akan vaksin ini meningkat ya selama masa pandemi seperti itu. Nah, kalau kita berbicara vaksin, nah ini kadang-kadang yang harus dipahami oleh semua orang ya. Apakah vaksin itu mengobati atau vaksin itu mencegah? Karena selama ini kalau orang ngomong vaksin pasti ini obat nih ya, ini untuk mengobati dan lain sebagainya. Nah, kalau kita berbicara tentang vaksin hepatitis gitu ya, apakah memang semua jenis hepatitis ini bisa dicegah dengan vaksin? Nah, pertanyaannya nanti ditambah lagi nih ya, kalau udah terkena hepatitis berarti udah gak bisa divaksin atau gimana? Nanti akan kita bahas ya, apakah memang benar-benar bisa dicegah semua jenis hepatitis ini dicegah dengan cara divaksin atau gimana, nanti akan kita bahas. Oke, kita lanjut yang ketiga pemirsa ya. Virus hepatitis tidak bisa hidup di luar tubuh dan tidak menyebar. Nah, ini kan seringkali kita tahu ya, ada jenis virus lah, bakteri dan lain sebagainya yang ketika mereka di luar inangnya gitu ya, atau ketika mereka airborne itu ada yang masih bisa hidup, ada juga yang ada juga yang langsung bisa mati gitu ya, berapa detik atau berapa jam setelah mereka keluar dari tubuh mereka akan mati. Nah, kalau kita berbicara tentang hepatitis ini sendiri gitu ya, apakah ketika ada di luar tubuh, entah itu dia di airborne atau dia nempel di barang atau benda-benda gitu ya, dia pasti akan mati dan tidak bisa menyebar, atau sebenarnya tetap bisa menyebar, tetap bisa hidup sehingga akhirnya bisa menular ke orang lain. Nanti akan kita bahas ya. Oke, kita lanjut yang keempat pemirsa ya. Harus makan hambar selama alami hepatitis. Nah, nggak ngerti nih ya. Ini juga seringkali kita melihat ada orang-orang yang mengatakan, kalau dari riwayat hepatitis coba deh makan makanan yang hambar. Nggak ngerti ya, maksudnya apakah ada efek dari makan rasa hambar tersebut seperti itu ya, atau sebenarnya ada treatment tertentu atau kandungan tertentu ketika orang makan makanan hambar dengan orang yang punya riwayat hepatitis, apakah itu A ataupun B. Nanti akan kita bahas ya. Oke, kita lanjut yang terakhir pemirsa. Tidak boleh menyusui selama hepatitis. Nah, ini yang kadang-kadang juga jadi worry-nya banyak orang, terutama untuk busui ya, untuk ibu yang menyusui, apalagi yang first timer parents, yang mereka baru pertama kali ngelahirin, punya anak pertama kali, pengalaman pertama untuk nyusuin. Udahlah ada drama tentang volume dari ASI-nya gitu, ASI-nya nggak keluar dong, nggak lancar dan lain sebagainya, ditambah lagi ada riwayat hepatitis. Takutnya adalah menyebar tuh ya.
dari hepatitis yang dialami oleh si orang tua atau si ibunya, nanti takutnya nular ke anak. Nanti akan kita bahas ya. Oke, itu tadi beberapa mitos fakta seputar hepatitis dan kami akan membahasnya saat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Saat. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih membahas tema kita hari ini seputar hepatitis. Nah, sebelum kita bahas apa bedanya sih antara hepatitis A dan hepatitis B yang sering kita dengar, kita akan membahas terlebih dahulu ya mitos fakta seputar hepatitis secara umum dulu. Nah, untuk membahasnya telah hadir bersama kami di studio Bincang Sehati ada Dr. Surya Wijaya SPPD, dokter spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Royal Taruma. Selamat pagi Dr. Surya, apa kabar? Pagi, terima kasih, sehat. Moga-moga semua sehat juga. Udah berapa tahun ya kita nggak bertemu secara langsung ya dok ya. Iya. Oke, akhirnya kita kembali lagi ke studio ngobrol lagi. Semoga pandemi semakin landai dan kita kembali ke normal seperti dulu ya dok ya. Amin, sehat terus gitu ya. Oke dok, sebelum kita bahas tentang perbedaan antara hepatitis A dan B, kita bahas terlebih dulu mitos faktanya ya dok ya. Seputar hepatitis. Yang pertama, hepatitis adalah penyakit genetik dari orang tua ke anak. Karena banyak banget orang yang nggak tahu ya, di dalam satu rumah tangga gitu ya, oh bapak ibunya kena hepatitis, nggak ngerti itu menurun atau enggak gitu ya, atau menyebar, menular, anaknya juga kena gitu. Jadi akhirnya anggapan orang adalah oh ini penyakit genetik. Ketika orang tuanya ada riwayat hepatitis, anaknya pasti mengalami. Seperti itu atau enggak sih dok? Oke. Sebetulnya kalau hepatitis sendiri dia adalah penyakit menular. Nah, kalau dari orang tua ke anak, kenapa sering kali bersama? Soalnya kan dia satu rumah, resikonya lebih tinggi. Tapi dia tidak menular dari genetik. Jadi tidak diturunkan secara genetik. Jadi itu mungkin suatu mitos ya. Mitos ya. Iya. Berarti tidak benar ya. Kalau semisal let's say orang tuanya ada hepatitis, terus kemudian anaknya diungsikan gitu ya. Berarti tidak harus bahwa anak yang diungsikan ini pasti akan mengalami hepatitis karena beda lingkungan gitu dengan orang tua ya. Ya, kalau resiko penularannya dikurangi, biasanya anaknya sih tidak tertular. Oke. Jadi sebenarnya bukan genetik, tapi karena menular, karena dia di satu atap yang sama gitu ya, di rumah yang sama. Jadi potensi menyebarnya lebih luas lagi. Sama halnya mungkin kayak penyakit TBC, TB gitu ya. Bukan karena keturunan atau kutukan gitu ya, kan banyak yang bilang seperti itu. Tapi karena memang di lingkungan yang sama ya, seperti itu ya. Oke, kita lanjut yang kedua. Semua jenis hepatitis katanya bisa dicegah dengan vaksin. Vaksin ini kan kayaknya awareness, kesadaran orang tentang vaksin lumayan meningkat lah ya dok ya, gara-gara pandemi nih, vaksin COVID seperti itu. Tapi mungkin masih banyak salah kaprah antara vaksin itu sebagai obat atau pencegahan. Nah kalau untuk hepatitis ini sendiri, sebenarnya apakah semua jenis hepatitis bisa dicegah dengan vaksin atau gimana sih dok? Kalau sampai saat ini untuk vaksin hepatitis sendiri baru ada vaksin hepatitis B dan vaksin hepatitis A. Jadi untuk hepatitis C, D itu belum ada vaksinnya. Tapi memang vaksin hepatitis B dan A ini cukup baik ya performanya untuk mencegah hepatitisnya, bisa sampai 70-95% bisa mencegah. Tapi berarti kalau untuk vaksin A dan B ini sendiri tidak bisa mencegah ya yang C, D dan lain sebagainya itu ya? Bisa. Karena hanya untuk A dan B aja gitu ya? Betul. Oke. Tapi ketersediaannya memang belum ada berarti ya dok yang C dan D itu? Belum ada, sampai saat ini belum ada. Oke, baru A dan B aja. A dan B. Oke, kita lanjut yang ketiga. Virus hepatitis tidak bisa hidup di luar tubuh dan katanya nggak bisa menyebar. Nah, gimana nih? Kalau kita ngomong virus kan biasanya dia bertebaran ya dok ya. Entah itu kayak kemarin COVID dia airborne gitu kan. Tapi ada yang juga bilang, kalau udah keluar dari tubuh, lepas dari inangnya dia pasti akan mati dan lain sebagainya. Nah, kalau untuk hepatitis gimana? Oke, sebetulnya kalau virus sendiri dia itu beda sama bakteri ya. Virus kalau di luar sel dia bentuknya inaktif. Jadi memang virus itu persimpangan antara makhluk hidup atau enggak kalau orang bilang. Kalau dia masuk di dalam sel, dia berlaku seperti makhluk hidup. Tapi kalau di luar sel, dia berlakunya mirip benda mati. Oke, berarti intinya kalau udah keluar dari tubuh, dia pasti akan mati dong? Enggak, dia inaktif. Sampai inaktif. akhirnya dia menemukan sel tempat dia berkembang biak lagi. Oke. Berarti jangan sampai ketempelan ya. Iya. Intinya seperti itu ya. Oke, kita lanjut yang keempat. Harus makan
makanan yang hambar selama alami hepatitis. Nggak ngerti ini apa hubungannya antara makanan hambar dan hepatitis, gimana? Pernah dengar nggak, Dok? Sebetulnya ini nggak pernah dengar malah ya. Dan kayaknya cukup aneh gitu kalau harus makan makanan hambar, sebenarnya nggak ada hubungannya. Kadang-kadang pasien hepatitis itu gejalanya salah satu yang utama di daerah gastrointestinal atau daerah perut, nggak nafsu makan. Kalau ditambahin kasih makanan yang hambar malah nggak mau makan nanti pasien mau makan kita. Ya. Oke. Berarti nanti malah ada masalah sama pencernaannya ya, gitu ya. Oke, berarti tidak ada hubungan antara makanan hambar dan hepatitis. Kalau bisa malah yang bit tasty juga ya, tapi ya nggak yang kebanyakan gula dan garam juga ya. Mungkin jangan yang terlalu merangsang perut lah. Kalau dikasihin sambal ya atau terlalu asam mungkin nanti takut bergas itu ya. Iya, nambah penyakit yang lain lagi, sakit lambungnya gitu. Bisa aja. Malah nyebar tidak hanya ke hepatitis ya, malah ke yang lain ya. Iya. Oke, Dok, kita lihat yang terakhir ya. Nah, katanya nggak boleh menyusui selama hepatitis. Ini juga yang ditakutkan banyak ibu hamil dan ibu menyusui ya, ketika akhirnya mereka divonis hepatitis gitu ya. Terus waduh, ini udah mau menyusui nih, udah mau hamil, udah mau lahiran harus menyusui dan lain sebagainya. Nah, bisa nggak akhirnya nanti ketularan gitu? Tadi kan di poin yang pertama memang bukan genetik, tapi bisa menular. Nah, kalau dari air susu ibu gimana, Dok? Sebetulnya sih kalau untuk dari penelitiannya, penularan dari air susu sih nggak begitu sering terjadi. Apalagi bayi-bayi yang lahir pada ibu yang sudah diketahui hepatitis, biasanya sejak awal sudah diberikan vaksinasi dan imunoglobulin hepatitis, sehingga sudah punya kekebalan. Dan dilihat bahwa benefit dari menyusui itu lebih tinggi daripada resikonya. Jadi tetap untuk ibu yang menderita hepatitis, kecuali hepatitis akut yang menyebabkan ibunya tidak bisa makan dan dehidrasi, kita tetap anjurkan untuk tetap menyusui bayinya. Oke, jadi tetap aman ya, karena tadi sudah dikasih beberapa vaksin dan lain sebagainya supaya aman ketika menyusui anaknya. Gitu. Oke, sudah terjawab. Nanti kita lanjut lagi ngomongin perbedaan antara hepatitis A dan B seperti itu, yang akhirnya hanya baru A dan B yang punya vaksin ya. Nanti akan kita bahas ya. Oke pemirsa, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh ya tanya-tanya di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @theifamily. Kami akan kembali saat lagi. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih membahas tema kita hari ini, bagaimana sih cara mengenali perbedaan ya antara hepatitis A dan juga hepatitis B. Nah, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh ya tanya-tanya di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @theifamily. Kita masih bersama dengan Dr. Surya Wijaya SPPD, dokter spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Royal Taruma. Oke, Dok, kita lanjut. Nah, kita akan kupas tuntas. Tadi mitos faktanya, sekarang kita kupas tuntas. Perbedaan antara hepatitis A dan B. Kita mulai dari hepatitis A dulu. Hepatitis A ini sebenarnya penyakit yang seperti apa? Mungkin hepatitisnya terlebih dahulu secara general, habis itu kenapa disebutnya A gitu, Dok? Oke, jadi hepatitis itu kan dari dua kata. Hepar, liver atau hati, sama itis itu, tis itu kalau di bahasa kedokteran itu radang. Jadi peradangan pada hati. Hepatitis sendiri artinya peradangan pada hati. Penyebabnya banyak. Perlemakan hati, mungkin makan obat atau jamu-jamuan yang bikin fungsi hatinya terganggu, meradang bisa juga, autoimun, sama yang terakhir itu adalah infeksi. Infeksi ini bisa disebabkan beberapa virus, hepatitis virus A, virus hepatitis B, virus hepatitis C, D, dan E, dan sebagainya. Jadi kita bilang virus hepatitis A dan B itu bukan satu jenis virus yang sama, bukan satu golongan virus yang sama. Beda. Dia dua famili virus yang berbeda, tapi sama-sama menyerang liver. Gitu. Oh gitu, oke. Jadi bukan dari satu satu rumpun yang sama gitu ya virusnya ya. Ini beda banget, cuman karena yang diserangnya di objek yang sama yaitu liver, makanya disebutnya ini A, ini B seperti itu ya. Meskipun penyebabnya atau rumpunnya berbeda. Beda. Nah, kalau karakteristik dari virus si hepatitis A ini sendiri seperti apa gitu? Karena kan nanti kita akan membedakannya dengan yang B gitu. Ya, kalau hepatitis A itu dia virus RNA kita bilang. Jadi kalau kita tahu ada DNA, RNA. Mungkin pernah lihat materi genetik yang bentuknya helix. Kalau DNA itu dua, kanan kirinya ada. Kalau RNA sebelahnya aja. Ya, jadi kalau virus hepatitis A dia virus yang RNA sebelahnya aja yang ada.
dia masuk golongan virus picornavirus. Sedangkan hepatitis B biasa 2, double, DNA dia, virus dari Hypnaviridae. Jadi family virusnya bentuknya sendiri juga berbeda. Nah, kalau virus hepatitis A ini dia menyebar dari makanan, fekal oral kita bilang. Dari feses atau dari kotoran yang mengandung virus, virusnya nempel di makanan yang kemudian masuk dari mulut. Nah, penyebaran dari virus hepatitis A seperti itu. Oh, berarti hanya dari, maksudnya dari feses aja atau mungkin ada beberapa hal lain atau benda lain yang bisa, nggak harus dari feses aja, mungkin feses ke pertanyaannya akhirnya masuk ujung-ujungnya ke makanan gitu? Ya, biasa fekal oral kenapa? Karena dia keluar dari badan manusia atau dari badan inangnya itu lewat feses. Mungkin kena di air, airnya itu mengalir jadi mengkontaminasi penampungan air misalnya atau tanah. Dan di situ mungkin kita ambil sayur mentah atau cuci bahan makanan dengan air tersebut yang terkontaminasi virusnya. Akhirnya virus itu masuk kembali ke dalam mulut pasien yang lain gitu. Jadi bukannya dari kotoran dimakan kan enggak. Tapi kotoran itu membawa virus yang kemudian mungkin mengkontaminasi barang-barang lain. Atau mungkin dia nggak cuci tangan habis dia membersihkan. Terus dia pegang sana sini ya bisa juga kan. Oke, Dok, ini mungkin pertanyaan jangan diketawain ya, Dok ya. Tapi ini maksudnya ini benar-benar nalarku adalah seperti ini. Kan itu dari feses ya, dari feses orang akhirnya nyebar dari tangan kepegang di makanan dan lain sebagainya. Nah, berarti orang yang mengeluarkan feses yang ada virus hepatitis A-nya tadi, dia sebenarnya sudah mengalami hepatitis A atau belum? Oke. Jadi hepatitis A ini mulai muncul kumannya di feses itu bahkan sebelum gejalanya muncul. Jadi setelah virusnya masuk, dia memperbanyak diri, dia sudah mulai bisa keluar itu kira-kira sekitar 1 minggu atau 10 hari sejak virusnya masuk. Sedangkan gejalanya bisa muncul sampai masa inkubasi hepatitis A sendiri hampir sekitar 1 bulan. Ya. Jadi sebelum dia ada gejala bisa aja dia udah membawa virus menyebarkan ke sana ke sini. Tapi di orangnya memang tidak ada muncul gejala apapun atau gimana? Bisa sejak dia belum muncul gejala atau bisa juga dia kena virus tapi dia nggak muncul gejala atau tanpa gejala. Sama kayak COVID kemarin, OTG. Iya benar. Wah, berupa-rupa banget ya seperti itu. Tapi kalau ngomongin gejalanya sendiri gitu, ketika ya susah ya kalau kita ngomongin OTG orang tanpa gejala susah gitu. Kita jadi ambil parameternya agak susah. Tapi kalau untuk yang ada bergejala deh gitu, untuk hepatitis ini sendiri ada nggak yang khas gitu, identik bahwa oh gejala seperti ini berarti masuknya ke hepatitis A. Kalau tadi ngomongnya adalah dari oral, dari mulut gitu ya, ini kan masuk ke sistem kayak pencernaan, ada kayak respon apa gitu nggak sih, Dok? Biasanya kalau virusnya udah mulai bermanifestasi, gejalanya mirip infeksi virus pada umumnya, demam, rasa malaise kita bilang, atau yang kalau bahasa Indonesia nggak enak badan. Greges nggak enak iya, gitu ya. Bisa pegal-pegal, bisa meriang, kok rasanya lemes, ya. Lalu juga karena tadi betul dia kan menginfeksi liver atau hati, itu salah satu organ pencernaan. Jadi seringkali pasien-pasien dengan hepatitis A ini ada juga gejala pencernaan, mual, kembung, nggak nafsu makan, dan kalau udah cukup parah seringkali kuning dia, matanya kuning, kencingnya. Penyakit kuning itu? Ya, penyakit kuning. Penyakit kuning biasanya erat kaitannya dengan hepatitis. Nah, hepatitis A ini kalau dia terjadi seringkali juga menyebabkan kuning. Oh, tapi beda ya, Dok ya, antara penyakit kuning dengan hepatitis? Sama. Oh, jadi sama aja? Penyakit kuning itu karena zat kuning atau zat empedu yang kemudian masuk di dalam darah. Penyebabnya bisa macam-macam, salah satunya hepatitis. Oh, oke. Tapi tidak selalu orang hepatitis penyakit kuning? Tidak selalu. Dan tidak semua penyakit kuning pasti hepatitis. Berarti nggak bisa bilang ini pasti gitu. Oke. Tapi salah satu gejalanya adalah kuning, kita bisa mencurigai apakah dia terjangkit hepatitis atau tidak. Berarti kalau yang mengarah ke penyakit kuning ini, dia levelnya lebih berat lagi atau tidak berkaitan dengan grading dari hepatitis itu sendiri? Biasanya sih yang cukup berat, yang sampai kuning, pasiennya mual, muntah, nggak bisa makan. Makanya tadi mungkin juga kita bilang jangan kasih makanan hambar. Dia udah mual, dia udah muntah, nggak pengen makan,
kita kasih yang nggak enak lagi. Oke. Yang kuning ini kan berarti karena tidak berlaku bagi semua pasien hepatitis A seperti itu ya. Berarti kan kita lebih condongnya ke gejala-gejala yang tadi Dokter Surya sebutkan. Dan mostly dari yang disebutkan tadi itu kayak gejala agak umum ya dok ya, agak umum sehingga kayak orang jadi agak berat nih. Kayak kemarin mungkin kita di pandemi, anosmia, COVID nih gitu. Maksudnya udah sering, karena beda ya antara anosmia sama hidung mampet ketika lagi pilek itu kan pasti beda banget seperti itu. Nah kalau untuk kayak mual, terus badan gak enak, greges dan lain sebagainya, untuk mengidentifikasi bahwa ini hepatitis A gimana dok? Itu kan kayaknya terlalu universal banget tuh, terlalu umum. Jadi memang untuk kita bisa mendiagnosis pasien ini hepatitis A, kita harus melakukan pemeriksaan dari darah untuk menemukan apakah ada kumannya atau antibodi terhadap hepatitis tersebut pada kondisi akutnya. Jadi memang kalau kita lihat, pasiennya greges-greges nih, kok agak kuning, kita cek laboratoriumnya, kok fungsi hatinya terganggu. Nah itu ada kecurigaan, kita ngecek ke arah hepatitis. Tapi apakah langsung kita, ini kayaknya hepatitis A, ini hepatitis B aja nih. Kita memang belum bisa dari klinis secara pasti menyingkirkan. Jadi biasanya kita tes beberapa tipe virus hepatitis yang kita curigai. Tapi ketika si virus hepatitis A ini sendiri menyerang hati gitu ya, ini juga mungkin berkaitan dengan gejala juga. Masa ada nggak sih yang dirasain? Maksudnya ketika organ hati kita ditempelin dengan virus itu, berarti kan keganggu dong, secara otomatis kinerja dari organ hati kita akan terganggu seperti itu. Di luar manifestasi dia kuning dan lain sebagainya gitu ya, dia ada mengganggu fungsi kerjanya atau gimana dok? Biasanya kan kalau dia masuk ke dalam sel hati nih, nanti dia membelah. Lalu setelah dia udah banyak di dalam sel itu akan pecah. Tapi sel itu kan jumlahnya ratusan ribu sampai jutaan, bahkan miliaran. Kalau yang pecah baru sedikit, kita belum ada gejala. Makanya tadi belum ada gejala udah mengeluarkan virus. Waktu yang pecahnya udah cukup banyak, mulai muncul gejala-gejala yang dirasakan. Mual, kembung, mulai kuning. Ya itu biasa setelah jumlah sel yang rusak cukup tinggi. Nah waktu kita tes darah, ada yang mungkin pernah dengar namanya SGOT, SGPT. Itu juga nilainya biasa udah mulai naik. Jumlah sel yang rusak di hati itu tergantung nggak dengan kayak mungkin kalau orang ini biar relate ke orang umum ya dok ya, maksudnya kayak kemarin city value waktu pandemi ini itu berkaitan dengan jumlah virus yang masuk gitu. Nah kalau untuk hepatitis A ini sendiri bergantung nggak dengan jumlah virus dari hepatitis A yang masuk ke tubuh sehingga akhirnya seberapa banyak sel di dalam hati yang rusak itu bergantung pada jumlahnya atau gimana? Biasanya enggak, karena seberapa banyak dia yang masuk, dia akan memperbanyak diri sendiri di dalam badan. Ya. Dan gejalanya mungkin tadi kalau ditanya gejalanya berkaitan nggak sama jumlah sel yang rusak? Biasanya berkaitan. Tapi kalau kita tanya gimana kita memprediksi siapa yang akan gejalanya lebih berat, siapa yang gejalanya lebih ringan pada hepatitis A ini, sampai sekarang belum bisa kita prediksi. Itu bergantung dengan kondisi kesehatan masing-masing kah atau gimana? Sepertinya sih mungkin berhubungan sama kondisi hostnya. Ya, jadi kalau kita badannya mungkin nutrisinya cukup, istirahatnya cukup, mungkin gejalanya tidak seberat kalau yang kecapean. Makanya kadang orang suka bilang kalau kita kecapean fungsi hatinya terganggu. Sebetulnya sih nggak langsung relate, tapi pada orang-orang yang mungkin kurang istirahat, kurang makan, atau makan tidak teratur, kan daya tahan tubuhnya juga lebih lemah. Jadi waktu kita kemasukan musuh, biasanya musuhnya jadi lebih ganas. Gitu. Ternyata banyak ya masalah begadang, masalah kurang tidur, masalah kurang makan. Wah sekarang banyak dong makanannya agak kurang gimana gitu ya. Jadi benar-benar harus membuat tubuh kita imunnya terjaga dengan baik supaya kalaupun semoga enggak sih ya, kalaupun ada virus masuk, setidaknya kita lebih gagah daripada si virusnya gitu ya. Jadi kan daya tahan ngelawan kuman. Gitu. Betul, jadi udah ada pasukannya seperti itu ya. Nah kalau ngomong-ngomong tentang gagah-gagahan gitu ya, tentara-tentaraan gitu ya, siapa sih yang paling berisiko mengalami ini atau yang paling rentan gitu? Kalau orang sakit tadi memang imun tubuhnya lagi drop lah seperti itu. Tapi ada nggak kategori-kategori atau golongan-golongan orang yang ini nih berisiko besar mengalami hepatitis A, meskipun ini sifatnya infeksi ya, karena virus seperti itu ketularan lah, ditularkan dari seseorang atau dari orang yang memang sudah mengalami hepatitis sendiri. Ada nggak
kategori orang yang berisiko. Oke, jadi tadi kita lihat resiko itu terkait juga dengan cara penularannya. Iya. Penularan hepatitis A tadi dari fekal dan oral, jadi dari makanan. Jadi mungkin mereka yang tinggal di tempat yang higienisnya kurang lebih beresiko. Atau mereka yang tinggal satu tempat atau makan bersama orang yang hepatitis A, misalnya makannya sering pakai tangan juga, itu kan resikonya lebih tinggi. Ya, atau tadi kalau di satu rumah mungkin air di rumah itu dia terkontaminasi oleh virus hepatitis A, jadi resiko dia lebih tinggi. Jadi tergantung dari cara penularannya. Nah, kita yang mungkin suka makan makanan mentah, itu juga resikonya lebih suka tinggi. Banget, lalapan-lalapan gitu gimana tuh, Dok? Ya, kalau lalapannya itu terkontaminasi virus, nyucinya ya dikali aja. tadi. Nyucinya dikali. Atau air buat nyucinya terkontaminasi, ya kan. Lain dengan barang yang matang. Kalau matang kan setelah dipanasin virus itu mati, pecah dia. Tapi pada yang mentah, virus itu seringkali bisa masih ada. Nah itu agak dilematis kadang-kadang. Kalau matang, Dok, nanti kandungan gizinya, nutrisinya menurun. Tapi yang mentah juga berisiko. Jadi gimana tuh, Dok? Iya, ya kita kan lihat ada barang-barang yang mungkin bisa kita matengin lah. Kayak misalnya daging atau sayur pun bisa kita matengin, tapi mungkin cara masaknya berbeda supaya kandungan nutrisinya jangan hilang, jangan terlalu lama digodoknya misalnya. Atau setidaknya kalau kita mau makan yang mentah, dibersihkanlah dengan air yang benar itu. Jangan air yang kita nggak tahu higienisnya. Maaf, air sumur, ya kan? Atau ini lagi hujan, banjir. Tadah. Pokoknya intinya apapun itu harus terjaga kebersihannya, higienis supaya ketika dimakan tidak menyebabkan penyakit-penyakit salah satunya hepatitis A gitu ya, Dok. Oke, nanti kita lanjut lagi ya, Dok, ya di segmen selanjutnya. Oke, pemirsa, kalau Anda masih punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh ya tanya-tanya di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @theifamily. Kami akan kembali saat lagi. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sehati, kita masih membahas tema kita hari ini. Kita akan mengenali perbedaan antara hepatitis A dan juga hepatitis B. Tadi kita bahas sudah ya di segmen sebelumnya seputar hepatitis A. Nanti kita akan lanjut lagi ngomongin tentang hepatitis B. Nah, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh ya tanya-tanya di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @theifamily. Kita masih bersama dengan Dr. Surya Wijaya SPPD, dokter spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Royal Taruma. Oke, dokter, kita lanjut lagi. Tadi sudah ngomongin hepatitis A-nya. Nah, nanti pengobatannya kita di terakhir ya, Dok, ya. Sama-sama antara A dan B. Sekarang kita ke hepatitis B. Tadi kan sudah dijelasin di awal bahwasanya ini apa bahasanya? Rumpunya tuh berbeda ya antara si virus A dan virus B yang akhirnya nyerang objek yang sama seperti itu ya di hati. Nah, kalau hepatitis B ini seperti apa, Dok? Kalau hepatitis B tadi ya, virusnya kan dia virus DNA, double strand. Nah, dia masuk ke badan ini beda rutenya sama hepatitis A. Jadi kalau hepatitis B, dia masuk ke badan lewat cairan tubuh. Cairan tubuh. Masuk ke dalam darah, ya, dari cairan tubuh. Misalnya cairan tubuh seperti apa yang berisiko? Utamanya adalah darah dan cairan kelamin. Contohnya sperma atau sekresi dari vagina. Jadi resiko penularannya berbeda. Kalau tadi kan dari makanan. Kalau yang ini mungkin penggunaan jarum suntik, transfusi darah, atau diturunkan. Tadi kita ngomong turunan, tapi turunnya bukan dari genetik, diturunkan dari ibu ke anak dalam kandungan. Bukan menyusui ya? Bukan menyusui, dalam kandungan gitu. Karena darahnya mungkin tercampur atau waktu persalinan. Ya kan? Nah, lalu juga dari cairan kelamin. Jadi salah satu resiko dari tertular hepatitis B adalah hubungan seksual dengan pasangan yang memiliki hepatitis B. Nah, jadi serem juga ya, maksudnya ketika orang ini kan kalau pasutri kan pasti akan ada momen di mana mereka berhubungan seksual dong, Dok. Betul. Nah, kalau akhirnya
ada salah satu yang entah itu yang cewek atau yang cowok tetap bisa kena saling menularkan gitu ya? Ada resiko, tapi kembali lagi saat ini kan sudah ada vaksin. Jadi kalau pasangannya sudah divaksin, biasanya menurunkan resiko penularan dari pasangannya tersebut. Makanya sekarang itu kan digalakkan oleh pemerintah kita, sebelum kita menikah, ada biasa screening pranikah yang dilakukan di puskesmas kecamatan. Biasanya kan salah satu yang diperiksa adalah HIV, hepatitis B juga. Jadi itu untuk melihat resiko dari tertular antar pasangan. Oke. Kalau ini edukasi ya dok ya. Kalau semisal menggunakan alat pelindung gitu, let's say kayak kondom gitu gimana tuh dok? Biasanya lebih aman karena kan berarti tidak ada kontak langsung antara cairan tubuh yang laki-laki dengan yang perempuan. Gitu. Tapi apakah semua cairan tubuh yang kena di kita langsung bilang kita tertular? Kayak keringat segala macam enggak ya? Enggak. Jadi keringat, air mata atau air liur katanya sih tidak menularkan hepatitis B. Dan juga untuk virus itu masuk ke dalam tubuh kita kan dia perlu yang namanya tempat masuk, pintu masuknya. Biasanya kalau ada kulit atau mukosa kita yang terluka. Jadi kalau darah kena ke kulit kita yang intak, yang nggak ada luka, ya sebetulnya nggak masalah. Cuma kalau misalnya dalam hubungan seksual kan pasti terjadi perlukaan pada mukosanya. Kan beda ya, daerah kelamin dengan kulit ini kan beda. Itu lebih gampang lecet, apalagi kalau ada gesekan ya kumannya itu bisa masuk. Bahkan di sekali, katakan suami istri berhubungan intim sekali aja bisa berisiko kena? Bisa berisiko, bila pasangannya menderita hepatitis B dan yang satunya ini belum divaksinasi. Oke. Itu tuh dari berhubungan intim Pak Sutri ya. Kalau untuk yang kayak transfusi darah kan pakai jarum suntik tadi ya. Jarum suntik ini kalau kita ke rumah sakit dan fasilitas kesehatan kan pasti pakai single use needle kan, pasti pakai jarum yang sekali pakai dong. Betul. Berarti untuk case by case hanya untuk yang non resmi ya kali ya dok ya, kalau ada kemungkinan seperti itu. Betul. Jadi jarum suntik yang dipakai berganti-gantian atau multi user. Banyak yang pakai. Banyak yang pakai ya. Oke. Nah, berarti kalau kita ngomongin hepatitis A dan B, ya namanya penyakit pasti semua bahaya ya dok. Tapi kalau kita ngomongin dari segi perbedaan mencolok gitu ya, kayak mungkin ada yang satu ini yang akut, kalau ini yang kronik, itu ada nggak? Ya, jadi kalau kita lihat biasanya hepatitis A ini bentuknya lebih akut. Apa maksudnya akut? Gejalanya itu cepat datang, cepat pergi. Jadi dia datang tiba-tiba lebih berat, lebih berat, tapi habis itu bisa sembuh sempurna hepatitis A. Tapi hepatitis B dia datangnya biasanya pelan-pelan atau bahkan tanpa gejala, tapi pada jangka panjangnya dia bisa merusak liver secara kronik. Jadi jangka panjang livernya itu rusak, atau yang kita sering mungkin kenal hatinya mengkerut katanya, karena jadi banyak jaringan parut. Oh, berarti itu banyak apa bahasanya, perlukaan ya di organ hati itu sendiri. Betul. Tadi kan sel-selnya mati. Iya. Betul. Sel yang mati itu nggak bisa tumbuh lagi. Oh, nggak bisa. Jadi sel hati yang mati akan diganti sama jaringan parut. Sama kayak kalau kita ada luka. Iya. Itu kan ada bekas lukanya. Betul. Nah, hati kita itu banyak bekas lukanya sampai akhirnya dia mengkerut. Nah, saat dia sudah mengkerut, fungsi kerja dari fungsi hati sendiri udah nggak ada. Itu yang biasa orang bilang sirosis atau gagal hati. Nah, lebih lanjut lagi dia berisiko menjadi kanker hati. Ini adalah jahatnya si hepatitis B ini. Seringkali kita nggak nyadar ada gejalanya sampai begitu sudah sirosis, begitu sudah kanker hati, sudah agak terlambat untuk kita tangani. Nah, serem juga ya. Kalau tadi hepatitis A kan ya sampai di akhirnya jadi penyakit kuning baru kelihatan banget gitu ya. Karena yang gejala lain tuh lumayan umum lah seperti ini. Kalau hepatitis B sampai akhirnya, karena apalagi kronik kan lebih panjang lagi perjalanannya. Dan kadang-kadang agak nyaru juga, bias dengan gejala yang lain sampai akhirnya muncul sirosis hati dan lain sebagainya. Itu ada nggak yang khasnya juga atau benar-benar lebih parah lagi? Banyak yang OTG juga karena dia sifatnya kronik, lebih panjang. Betul. Jadi hepatitis B ini lebih banyak yang OTG. Seringkali kita dapatkan dari anamnesis atau wawancara pasien. Oh, ini orang tuanya hepatitis B. Kalau gitu pasangannya dan anak-anaknya kita sarankan untuk dicek
apakah mereka terkena juga hepatitis B atau tidak. Atau banyak juga yang didapatkan dari medical check up, misalnya lagi mau lamar kerja atau lagi tadi mau menikah, baru ketahuan oh ternyata ada hepatitis B-nya gitu. Karena benar-benar nggak kerasa apapun gitu ya, sampai akhirnya dia muncul sirosis hati tadi seperti itu ya. Ya, bisa nggak berasa atau kalaupun berasa biasanya ringan. Kan tadi gejalanya kalau di liver misalnya hepatitis B-nya baru masuk, gejalanya paling meriang, agak mual, enak sedikit, tapi jarang hepatitis B akut yang sampai kuning. Oh, Makanya jarang yang sampai kuning. Biasanya itu kalau sudah sampai gagal hati. Kan kita juga kalau merasa sakit perut atau kembung, enak, kalau cuma 2-3 hari kan kita nggak langsung mikir ke situ. Makanya seringkali kita miss untuk mendiagnosis hepatitis B yang akut. Gitu. Sampai berapa lama sih dok? Akhirnya kalau akut kan tadi ya udahlah cepat datang cepat pergi gitu ya. Nah kalau untuk akhirnya yang kronik ini yang hepatitis B ini sendiri, berapa lama dia bisa akhirnya berujung pada ya entah itu sirosis hati, kanker hati gitu dok? Ada waktu atau perbedaannya kembali lagi ke kondisi kesehatan si orang tersebut gitu? Iya, biasanya untuk hepatitis B sampai jadi sirosis atau kanker hati tergantung dari hostnya juga masing-masing. Ada yang dia kronik seumur hidup nggak pernah diobatin juga virusnya diam-diam aja. Ada yang virusnya itu aktif dan akhirnya merusak hati. Maka itu pentingnya untuk pasien-pasien hepatitis B ini kontrol berkala. Karena kita baru memberikan obat antivirus hepatitis B saat virusnya itu sudah aktif. Kalau virusnya tidak aktif, tidak diapa-apain. Dimonitor aja, mungkin 3 atau 6 bulan sekali kita cek darahnya, fungsi hatinya terganggu atau enggak. Lalu mungkin 6 bulan sekali kita USG untuk mencari adakah tanda-tanda awal dari pengerutan hati atau tanda-tanda awal dari kanker hati. Karena kalau kita ketemu dari awal masih bisa ditanganin. Tapi kalau dia sudah bergejala, biasanya kita udah agak terlambat. Kenapa harus nunggu aktif dulu dok? Maksudnya udah ketahuan nih ada virusnya, tapi nunggu vaksinnya setelah aktif atau gimana? Bukan vaksinnya, nunggu diobatinnya kalau dia aktif. Jadi virus itu kalau dia masuk tapi dia tidak aktif, dia tidur di dalam sel. Jadi yang diem-diem aja itu ya? Ya, dia diem-diem aja di dalam sel. Kalau dia diem-diem aja, obatnya itu juga fungsinya juga minimal. Jadi kan obat yang diberikan fungsinya adalah mensupresi aktivitas virus. Kalau virusnya nggak aktif, ngapain disupresi gitu. Dan obat hepatitis B sampai saat ini masih diminum sampai seumur hidup karena belum bisa menghilangkan virusnya. Jadi sedapat mungkin kalau belum ada keharusan minum obat, kita pending obatnya. Karena pasien kan juga kalau minum obat 30 tahun, 40 tahun bosan ya. Gitu. Tapi yang jadi pertanyaan mungkin ya, kenapa ada virusnya yang dia diam, ada yang aktif dok? Itu tergantung apa? Kenapa akhirnya ada virus masuk ke tubuh orang, ini aktif, ini diam gitu? Ya mungkin tadi terkait juga dengan daya tahan badannya masing-masing. Kalau virusnya masuk, daya tahannya tinggi kan virusnya juga istilahnya, udah deh jangan bikin masalah dulu. Bentar lagi saya dihabisin ya sama daya tahan tubuh. Ada yang dia masuk, daya tahan tubuhnya rendah, oh berarti ini saatnya saya bisa menguasai di sini, gitulah. Oke dok, sebelum kita lanjut ini ada DM Instagram ya dok ya. Kita bacakan ya dari Pak Gerald nih. Dok, saya usia 35 tahun, tinggi badan 170, berat badan 73. Hasil cek kesehatan yang saya dapatkan ada yang meningkat pada nilai SGOT dan SGPT. Saya jadi panik nih dok, apakah peningkatan nilai SGOT dan SGPT bahaya? Makanan apa yang perlu saya hindari? Apakah ada cara untuk menurunkannya dengan cepat? Apakah itu tandanya hepatitis? Banyak ya pertanyaan Pak Gerald ya. Gimana nih dok? Oke, jadi kan Pak Gerald nih ya, tadi usianya berapa? 35. Berat badannya di? Berat badan 73, tinggi badan 170. Oke, jadi kalau kita lihat lah kira-kira Pak Gerald nggak gemuk-gemuk banget lah ya. Jadi tadi kita kembali lagi, penyebab dari peningkatan fungsi hati itu cukup banyak. Ya, apakah dia dari infeksi, apakah dia dari perlemakan hati, apakah dia dari konsumsi mungkin obat-obatan atau salah satunya juga alkohol, itu bisa mengganggu fungsi hati juga. Jadi kalau kita melihat di Pak Gerald, belum tentu penyebabnya itu adalah virus hepatitis. Oh beda ya. Bisa aja hepatitis yang non virus. Nah itu yang mungkin harus di follow up, dicari kenapa.
Salah satu yang diperlukan adalah kita cek status hepatitis virusnya. Mungkin juga kita perlu untuk dilakukan USG ya untuk dilihat apakah ada perlemakan hati atau mungkin ada gangguan di empedu dan yang lainnya. Sambil kita lihat profil dari kesehariannya, adakah konsumsi obat atau mungkin vitamin atau suplemen-suplemen yang ada kemungkinan dia bisa mengganggu fungsi hati. Oh, berarti harus ada cek lanjutan lagi ya dok ya untuk mengetahui apakah Pak Gerald ini ada hepatitis atau tidak gitu ya. Semoga bisa menjawab pertanyaan Pak Gerald ya. Oke dok, nanti kita lanjut lagi ya di segmen terakhir ya. Oke pemirsa, kalau Anda masih punya pertanyaan boleh ya tanya-tanya di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @thefamily. Kami akan kembali saat lagi. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih membahas tema kita hari ini seputar hepatitis A dan juga B. Kita masih bersama dengan Dr. Surya Wijaya SPPD, dokter spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Royal Taruma. Oke, Dr. Surya. Di segmen terakhir ini kita bahas tentang pengobatannya ya. Tadi ada sedikit kesinggung, tapi kita akan coba lebih mendalam di sini. A dan B gitu ya, meskipun ada C dan teman-temannya gitu ya. Mungkin nanti boleh disinggung sedikit gitu. Nah, kalau untuk hepatitis ini adalah satu penyakit yang bisa sembuh total 100% meskipun mungkin ada organ-organ yang sudah mulai ada terganggu atau kerusakan atau seperti apa sih dok? Oke. Kalau tadi hepatitis A dia bisa sembuh 100%. Tapi kalau hepatitis B lebih sering menjadi hepatitis kronik. Makanya itu penting untuk dicegah. Gitu. Nah, kalau untuk obatnya sendiri untuk hepatitis A sampai saat ini belum ada obat. Jadi biasa terapi kita adalah terapi suportif. Oh, tapi katanya bisa sembuh, tapi bisa belum ada obatnya? Belum ada obat. Sembuhnya adalah dengan mengandalkan daya tahan tubuh dari pasiennya. Jadi obat-obatan yang diberikan kepada pasien hepatitis A itu biasanya tadi suportif sifatnya. Kalau dia nggak bisa makan, mungkin kita bantu kasih cairan. Kita bantu kasih obat untuk mengurangi rasa mual atau nyeri perutnya atau kembungnya supaya pasiennya itu bisa makan. Makanya nggak cocok tadi kalau dibilang kasih makanan hambar ya. Mitos ya. Iya. Okay. Dia mau makan apa yang bisa masuk kasih aja dulu. Tanpa ngomongin kandung angka kecukupan gizinya dan segala macam. Nanti aja, yang penting bersih itu aja. Jangan nambah masalah lain, jangan masukin kuman lain gitu. Tadi awalnya masuk dari makanan ya. Iya. Oke. Pasien hepatitis A ya kalau dia bisanya makan ayam goreng ya kasih aja. Yang dia suka lah pokoknya ya. Nggak akan kuat makan banyak juga. Oh kenapa? Kan enak. Oh Pak, kan nggak nafsu makan juga. Sifat itu pasti akan terus berlanjut terus atau biasanya gimana? Kalau sudah sampai kuning, perutnya sampai nggak enak, itu nafsu makan hampir nggak ada untuk pasien-pasien hepatitis A. Makanya tadi kita perlu tambahin infus cairan supaya dia nggak dehidrasi. Sambil menunggu kumannya nanti habis, dilawan oleh daya tahan tubuhnya, dan fungsi hatinya perbaikan, nanti nafsu makannya mulai muncul kembali. Demamnya turun, lemasnya turun, kuningnya hilang. Nah, berapa lama itu bisa kira-kira? Biasanya sih sekitar 2 minggu sampai ada yang bisa sampai 1 bulan lebih. Tetap disupport itu? Tergantung kondisinya, apakah harus dirawat terus atau bisa di rumah, tergantung pasiennya sanggup makan atau enggak. Intake cairannya adekuat atau tidak. Demamnya turun atau tidak, dan fungsi hatinya apakah masih naik terus hasil pemeriksaan laboratoriumnya atau sudah cenderung membaik. Berarti rata-rata hampir semua pasien hepatitis A akan mengalami penurunan berat badan? Enggak juga. Oh enggak juga? Enggak juga, kan tadi ada yang tanpa gejala. Tapi kalau yang sampai gejala nggak makan biasanya sih berat badannya relatif turun. Oke. Kalau yang B dong, hepatitis B? Kalau hepatitis B ini ada obatnya, tapi bukan untuk menyembuhkan. Hepatitis B obatnya adalah untuk menekan aktivitas virus. Jadi diberikannya hampir seumur hidup sampai saat ini. Itu minumnya setiap hari ya? Minum setiap hari. Ya. Ada atau tidak ada gejala yang dirasakan? Tadi kalau kita nilai bahwa virus ini sudah aktif, ya ada kriterianya, jumlah virusnya, angka dari pemeriksaan laboratorium kerusakan hatinya atau hasil USG-nya. Kalau virusnya dianggap sudah aktif, dokternya akan memberikan obat hepatitis B. Yang sampai saat ini belum ada yang mengatakan berapa lama diberikan boleh di stop. Jadi masih diberikan
kalau tidak ada kontraindikasi pemberian obat, kita masih berikan jangka panjang, bisa sampai seumur hidup. Tapi kalau akhirnya si pasien ini punya komorbid dok, dengan beberapa penyakit yang lain gimana nih? Kan mungkin ada juga penyakit komorbid yang ada kaitannya dengan gangguan ke organ liver, organ hati, gimana? Ya, kalau untuk penyakit komorbid lain yang ke organ liver, sebisa mungkin kita tangani juga. Ya, misalnya pasiennya ini ada alcoholic liver disease atau penyakit liver karena alkohol, ya dia harus abstinence, nggak bisa minum alkohol lagi, ya supaya jangan tambah berat bebannya si liver. Dan kalau misalnya pasiennya suka minum jamu-jamuan, suplemen-suplemen yang kita nggak tahu fungsi atau bahayanya, lebih baik mungkin ditunda. Nah itu kan banyak dok sekarang yang berbalut, ini non kimiawi segala macam dok. Itu bisa berbahaya juga, apalagi untuk yang punya riwayat hepatitis B. Ya, karena fungsi dari hati sendiri adalah metabolisme dari zat-zat yang masuk. Metabolisme obat, metabolisme makanan, metabolisme racun. Ya, kalau kita masukin obat, biasanya kan obat itu kita udah tahu efeknya dan efek sampingnya. Tapi kalau maaf, kalau suplemen atau jamu-jamuan, kita belum tahu efek sampingnya. Gitu. Justru banyak orang yang bilang, justru ini aman dok karena nggak ada efek samping gitu. Tapi kita sekali lagi ya, kita tidak memblame apapun, tapi masalah higienitas dan efek ke tubuh ke setiap orang pasti akan berbeda-beda gitu kan ya. Tapi berarti intinya tidak bisa sembuh kalau yang hepatitis B. Sampai saat ini bisa dikontrol, tapi belum bisa hilang. Bisa dikontrol. Bisa dikontrol, jadi kumannya itu dibikin kita pasien hepatitis B kalau minum obat bisa seperti orang normal. Tapi bagaimanapun ada resiko waktu dia stop obat, kumannya itu tumbuh kembali. Oh, makanya dia disarankan untuk konsumsi setiap hari ya. Ya. Jangan hanya pas gejalanya atau pas lagi badan nggak enak. Betul. Gitu ya. Karena bisa jadi malah jadi bisa menyebabkan resistensi juga nggak sih dok akhirnya? Bisa. Malah Dan lebih parah lagi. pilihan obat hepatitis B nggak bilang banyak banget gitu. Udah resistennya satu, pilihan kita untuk ganti yang lain itu lebih Itu udah resisten sedikit. A, B, C udah mau ngapain lagi? Iya. Bengong kan gitu ya. Jadi intinya harus disiplin ya dok ya. Betul. Oke, terima kasih dokter Surya. Hari ini kita sudah mendapatkan banyak informasi seputar hepatitis A dan B. Sehat terus dok. Salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di Rumah Sakit Royal Taruma ya dok ya. Oke pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan dokter Surya seputar hepatitis A dan B. Semoga bermanfaat ya. Saya Radha Matias pamit. Sampai jumpa dan selamat kembali beraktivitas di hari Senin yang indah ini. Sampai jumpa. Terima kasih dok.